Sahabat Riskonomics, pada video sebelumnya telah kita lihat bersama bagaimana cara kerja excess of loss per risk, yaitu excess of loss yang merespon terhadap loss-loss atau kerugian-kerugian yang berasal dari single risk. Kini kita akan lihat bagaimana excess of loss per event bekerja. Kita ketahui, event itu bisa melibatkan satu risk atau lebih dari satu risk, contohnya catastrophic event. Mari kita lihat ilustrasinya sebagai berikut, karena cara kerjanya pada prinsipnya sama dengan excess of loss per risk, tetapi perbedaannya terletak pada pendefinisian loss-nya itu atau basis of loss-nya kadang-kadang juga disebutkan. Kita ambil contoh, kita punya struktur sederhana seperti ini, satu layer, dan katakanlah kita punya satu loss yang pertama, event A, dan katakanlah ini A1, dan ternyata event A ini adalah event yang melibatkan satu risiko saja, dan kebetulan size of loss-nya di bawah deductible, sehingga tidak ada pembayaran dari layer atau excess of loss-nya. Kita lihat excess loss yang kedua. Loss B, juga satu loss saja, dan kali ini lebih besar daripada deductible-nya, sehingga ada bagian yang dibayar oleh reinsurer yang berpartisipasi di layer pertama ini. Kemudian ada sebelumnya, berarti A dan B adalah dua event yang hanya melibatkan satu risiko saja. Sekarang kita lihat event C. Tentu saja setelah membayar klaim yang sebesar kecil ini, perusahaan asuransi harus memulihkan covernya dengan reinsurer premium. Event C, katakanlah ternyata event C melibatkan 4 risiko, C1, C2, C3, dan C4. Tapi keempat ini mengalami kerugian dari event atau kejadian yang sama. Apakah itu kebakaran, banjir, gempa bumi, dan sebagainya. Maka untuk keperluan recovery atau mengklaim kepada layer excess of loss per event ini, yang akan kita lakukan adalah sebagai berikut. Loss C1, C2, hingga C4 ini akan kita akumulasikan terlebih dahulu, seperti ini. Seperti kita tumpuk satu sama lain. Kita letakkan C2 kemudian atas C3 dan kemudian C1, sehingga kita memiliki tower yang lebih panjang atau lebih tinggi dibandingkan individual tower dari 4 risiko ini. Maka perusahaan reasuransi akan merespon atas akumulasi dari loss yang berasal dari 4 risiko ini. Jadi deductible sebesar ini, kemudian ternyata total loss, artinya semua layer ini terpakai untuk membayar loss akumulasi dari 4 risiko ini, dan kemudian masih ada sisa dan akan diambil oleh layer di atas layer pertama, atau mungkin kembali kepada perusahaan asuransinya. Nah, inilah yang membedakan cara kerja excess of loss per event dan per risk, di mana pada per event pembayarannya dilakukan apabila melibatkan banyak risiko, maka loss dari individual risk itu akan diakumulasikan terlebih dahulu, baru diklaim kepada layer excess of loss per eventnya. Seandainya excess of loss ini bukan excess of loss per event, melainkan excess of loss per risk, seperti yang contoh kita di video sebelumnya, maka ceritanya tentu tidak seperti ini. Tidak akan ada penumpukan atau akumulasi dari loss dari berbagai risiko, tapi setiap risiko akan diklaim masing-masing, sehingga akibatnya tentu hanya C4 saja yang memungkinkan ada recovery kecil dari reinsurer, karena C1 sampai C3 ukuran loss-nya berada di bawah deductible.